Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk alfabet berikutnya, yaitu alfabet huruf C. Alfabet huruf C ini dia masuk, jika dia huruf besar maka dia masuk ke dalam zona upper dan zona middle. Kalau huruf kecil maka dia hanya masuk ke dalam zona middle. Saya ulangi lagi, zona upper itu berhubungan dengan mental orientation yang berbau kepada imajinasi, daya hayal, perencanaan, hal-hal yang masih dalam berbau mental. Terus di bagian middle itu lebih ke hati harian, perasaan harian. Lowernya itu untuk energi. Jadi ada 3 zona dalam setiap tulisan. Nah, sekarang huruf C ini huruf yang menarik. Menurut buku Firmala, alfabet Firmala, huruf C ini diantaranya membicarakan tentang rasa percaya diri. Umumnya orang-orang membicarakan rasa percaya diri itu hanya pada huruf T. Kebanyakan seperti itu. Sedangkan rasa percaya diri itu bisa kita lihat dari 1 huruf T, 2 huruf C, 3 ukuran huruf, keempat dia juga bisa dari rebah kemiringan tulisan. Bahkan baseline pun juga bisa. Jadi sebenarnya banyak, tapi orang-orang umumnya hanya menggunakan satu patokan huruf T. Nah, sekarang kita bahas huruf C. Huruf C yang penuh rasa percaya diri itu adalah huruf C yang nomor 1. Penulisannya itu seperti biasa, yaitu hampir setengah bundar lebih dikit. Nah, orang-orang yang menulis huruf C pada nomor 1 adalah orang-orang yang cenderung ramah, jujur, orang yang simple, dan termasuk orang yang idealismenya cukup tinggi. Nah, itu poin C nomor 1. Sehingga orang-orang menulis dengan bentuk seperti ini cenderung dia jadikan seperti bulat. Nah, bulat itu lebih ke ramah. Ingat aja kata bulat. Beda dengan runcing atau bersudut. Seperti nomor 14 atau nomor 2 itu ada sudut, tapi nanti beda artinya. Nomor 2 itu sama seperti huruf A yang bentuknya kotak, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan mechanical ability, yaitu mempunyai kemampuan motorik atau keterampilan koordinasi jarinya yang baik. Jadi orang-orang seperti ini biasanya dalam hal merajut, mengetik, menjahit, dia cukup mahir. Seperti itu. Jadi kecenderungannya seperti itu. Terus C nomor 3, perhatikan ada sudut di bagian atasnya. Nah, orang-orang yang bersudut di bagian C bagian atas ini adalah orang-orang yang analitik. Nanti kalau di huruf M dan M itu yang bersudut di bagian atas itu juga termasuk kategori analitik. Pola pikirnya itu berbentuk analisa. Nah, kemudian huruf C nomor 4, perhatikan dia seperti huruf E yang ada perut. Arti huruf E yang ada perut juga sama dengan huruf C yang seperti huruf E ini. Ini orang-orang yang terbuka akan wawasan-wawasan baru, termasuk memiliki
wawasan-wawasan yang luas dan mau menerima ide-ide. Tetapi karena dia ini huruf C, ada sisi individualismenya. Sehingga kadang-kadang dia suka ada sisi yang kadang-kadang sampai mempertahankan individualismenya. Nah, nomor 5 ini ada beberapa arti, tiap buku ada sedikit beda-beda. Ada yang membicarakan kalau tarikan C yang masih di bagian middle ini adalah orang yang rasional. Tetapi kalau saya pribadi, dia itu termasuk cover letter. Cover letter itu adalah huruf yang ditarik 2 kali untuk menutupi sesuatu. Jadi orang-orang yang seperti ini juga orang-orang yang cenderung mampu memproteksi diri dengan baik. Nah, beda dengan nomor 6. Nomor 6 itu tarikannya masuk ke dalam zona lower. Sama seperti B yang di awal, yang tarikan sama, ada unsur resentmentnya, tetapi dalam huruf C itu keinginan untuk suksesnya juga besar. Sehingga 2 karakter ini berpadu menjadi satu, sama seperti koin. Ada satu sisi resentment, ada satu sisi determination to suksesnya juga tinggi. Kalau dalam huruf G yang nggak mengayun itu juga determination to suksesnya juga tinggi. Seperti itu. Nah, ada lagi huruf C yang hampir-hampir seperti huruf O, yaitu menutup. Orang-orang yang menulis dengan huruf C seperti ini adalah orang-orang yang cenderung melindungi dirinya, sama seperti ilustrasinya cangkang. Seperti itu. Dia melindungi dirinya. Sehingga dia suka membela dirinya. Karena dia ingin main aman, seperti itu. Nah, nomor 8, ini huruf, jadi gini, setiap huruf yang tidak normal itu bisa kita masuk kategorikan dalam grafologi namanya originality. 1. Selain dari originality, dia juga bisa masuk creativity. Jadi contohnya yang mana? 8, 11, 10 itu juga bisa termasuk creativity atau originality. Tetapi nanti ada arti khusus selain kombinasi. Nah, untuk nomor 8 ini yaitu orang-orang yang cenderung tidak biasa. Dia memiliki gagasan-gagasan yang out of the box, kreatif, unik, sehingga dia memiliki pandangan-pandangan yang kadang-kadang berbeda dengan kawan-kawannya. Seperti itu. Nah, nomor 9 beda dengan nomor 3. Kalau nomor 3 runcingnya di bagian atas, kalau nomor 7 runcingnya di bagian bawah. Kalau runcing di bagian bawah ini termasuk orang yang egois. Jadi kecenderungan egoisnya juga tinggi. Nah, kalau nomor 10 ini tanda-tanda yang kalau dari hasil penelitian orang-orang luar, ini tanda-tanda orang-orang entrepreneur, yaitu orang-orang yang selain kreatif juga punya kemampuan untuk bersifat wirausaha atau entrepreneur. Selain dari itu juga orangnya to the point, tetapi ada sisi juga pemarahnya. Seperti itu. Nah,
Nomor 12, nomor 11 selain dari kreatif, dia ini orangnya karena dia berlebihan sehingga bisa kategori sok dan termasuk orang yang vulgar. Nah, kalau nomor 12 ini orang-orang yang penuh perhitungan. Seperti itu. Nomor 13 tarikan nomor 12 itu jadi dia seperti memiliki koil di dalam huruf C-nya. Jadi orang-orang yang kalau melakukan sesuatu tuh cenderung berhitung-hitung terlebih dahulu, untung rugi. Nah, kalau nomor 13 dengan tarikan lower yang lebih panjang adalah orang-orang yang senang mengagumi dirinya, dan termasuk kalau nanti dia di huruf E itu ada sisi humoris seperti itu. Itu untuk huruf C 13. Nah, sekarang untuk nomor 14, dia ini seperti huruf K yang gak ada tiang. Oke. Nah, jadi C-nya itu bersudut di bagian tengahnya. Semua yang ada sudut itu ada unsur agresif, tekanan, tetapi dari sisi pemikiran orang yang termasuk orang-orang yang seperti ini pintar, realistis. Seperti itu. Dan agak sedikit kaku. Untuk nomor 15, perhatikan struk di bagian bawahnya. Orang-orang yang dengan menulis huruf G ada struk di bagian bawah, ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan di antaranya itu, kalau dalam bahasa grafologinya itu ada koil. Di situ ada kayak kalau kita tangan itu ngambil terus nyimpen. Nah, di situ ada unsur greedy, tamak, dan ada unsur kebohongan. Nah, nomor 16 dengan 1 itu mirip, cuman bedanya nomor 16 lebih panjang. Bundarnya lebih panjang, sehingga keramahannya lebih panjang dan daya tariknya jadi lebih meningkat, seperti itu. Itu untuk nomor 16. Nah, untuk nomor 17 dia itu seperti nanti huruf I. Nah, banyak sekali orang-orang yang menulis huruf C seperti ini. Orang-orang menulis huruf C seperti ini, inilah yang termasuk kategorinya jadinya pemalu. Sehingga orang-orang seperti ini tinggal membenahi bentuk huruf C-nya secara lebih optimal saja, sehingga nanti huruf C-nya itu bisa dibuat seperti angka 1. Pada saat dia posisinya seperti masih angka 17, maka huruf C seperti itu mengindikasikan kurang percaya diri, rasa malunya masih tinggi. Kalau dalam huruf T itu bar T-nya itu rendah. Nah, sama, begitu juga dengan nomor 18. Nomor 18 itu mirip seperti 17, hanya bedanya dia lebih idealis. Sama seperti nomor 1 ada idealis, tapi unsur pemalunya juga ada. Sehingga kalau dari bentuk itu kurang proporsional secara lebar. Sama seperti kalau huruf A
yang menulisnya itu dia bentuknya pipih. Jadi dalam grafologi nama karakternya itu repress, menahan, menekan perasaan, seperti itu. Nah, kalau nomor 19 itu selain berhubungan dengan masa lalu, juga dengan nomor 12 ini juga bisa dikategorikan seperti itu. Nanti 19 dan 12 ini yaitu pengaturan time management. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bukan suka ya, dalam pengelolaan waktu itu kurang baik, jadi lebih banyak boros di waktu, sehingga pengelolaannya kurang optimal. Nah, kalau untuk nomor 20 itu terjadi penebalan, dan kalau dalam beberapa literatur buku ini termasuk tanda sensuality. Nah, kalau untuk 21 itu seperti huruf E yang terbuka di bagian perut. Artinya itu egosentrik. Nah, dari 21 tanda ini yang kurang bagus ya otomatis itu ada beberapa. 6. Jadi gini juga, sebelum saya membicarakan mana yang kurang bagus, pada prinsipnya tanda apapun kalau berlebihan itu nggak bagus, terlalu kurang juga nggak bagus. Tanda terlalu percaya diri, overacting, itu juga nanti kurang bagus. Terlalu pemalu juga nggak bagus. Nah, tapi tujuan dari terapi menulis adalah memahami, bentuk tulisan saya seperti ini, terus mau dibentuk seperti apa, sehingga kita bisa tahu mau membentuk karakter seperti apa. Dalam grafologi berlaku hukum bolak-balik, tulisan tangan berubah, karakter berubah, tulisan tangan berubah, sehingga kita mau membentuk karakter seperti apa. Kalau membentuk karakter entrepreneur bisa mencoba huruf seperti C angka 10 atau C angka 1, itu juga bisa, atau angka 2 masih oke. Nah, yang nggak boleh itu 21, 14, 6, 13, 9, 17, 18, 19 itu juga kurang optimal dalam memberdayakan dirinya nanti. Sehingga saran saya, pilihlah seperti C di poin 1, 2, yang umum 16, 10, seperti itu. Nah, boleh nggak poin di 8? Boleh kalau mau coba. Tetapi sisi kreatif itu bisa kita bentuk selain dari bentuk angka 8, kita ambil aja yang umum seperti nanti A bintang, huruf E kayak 3, angka 3, itu sama sisi kreatif juga. Atau sisi kreatif itu juga bisa kita bentuk dengan apa? Membentuk 3 zonanya secara optimal, itu juga akan memenuhi kaidah-kaidah dari kreatif. Jadi sisi kreatif itu bisa dibentuk dari berbagai macam cara, bukan hanya satu tanda atau satu huruf. 3 zona, huruf E kayak angka 3, nanti dibolak-balik versinya, huruf A kayak angka bintang, H yang disambung, fluidity-nya huruf F yang kayak lambang unlimited, itu juga bisa. Jadi balik lagi, tergantung kita maunya apa, sehingga dari situ kita bisa bentuk apa yang ingin kita bentuk. Nah, bagi teman-teman yang pengen mau mencoba terapi menulisnya, saran saya coba hubungi orang yang ahli.
nanti dia akan mengajari cara-caranya. Ikutin aja instruksinya, tonton video-video yang dibutuhkan, baca apa yang perlu dibaca. Karena setiap terapi itu pasti akan ada nilai dan harga. Istilah nilai dan harga ini selalu saya ulang-ulang di dalam kelas karena penting. Sebelum memulai sesuatu, pastikan dulu value-nya mau apa. Seperti itu. Jadi, dengan membenahi huruf C, rasa percaya diri akan jadi jauh lebih baik. Oke, sampai ketemu nanti di huruf yang lain.